Oke, brother and sister, kembali lagi bersama channel Ngiseng-Ngiseng. Ya, kali ini saya akan sharing cara memperbaiki warna kuning pada LCD Nokia jadul ya, Nokia NG Classic, NG pertama dari Nokia. Rata-rata itu selain layar kerut ya, tapi disebutnya lampunya itu redup ataupun berketombe sehingga berwarna kuning gitu, nggak cerah gitu tampilannya. Nah, di depan kita kali ini adalah LCD NG Classic yang mana saya akan coba oplas bagian belakangnya, karena yang untuk bagian depan sudah diupload juga ya, silahkan tonton juga cara oplas bagian depannya, ada di atas ya, linknya ada di atas, silahkan klik. Oke, sekarang yang pertama itu kita akan membuka ataupun melepaskan bagian-bagian LCD ini. Bahwasanya untuk LCD NG Classic ini emang sudah langka ya, sehingga salah satu alternatif ya harus perbaiki yang ada gitu, yang bawaannya gitu, karena emang di toko-toko online pun emang sudah tidak ada gitu yang barunya, seperti itu. Sangat sulit ya, langka intinya sih, seperti itu. Oke, setelah terlepas, jangan lupa susunannya ya, susunan layer-layer ataupun lapisan-lapisan ini jangan sampai brosis ketuker gitu kan. Terus jangan sampai juga bagian-bagian fleksibelnya itu kita pegang ya, dikhawatirkan putus gitu aja sih, terus takut error juga. Nah, ini lapisan yang terakhir ya, bisa dibilang terakhir ya untuk bagian ini, maksudnya untuk bagian yang terlihat saja. Saya akan melepaskan dulu bagian yang terakhir yang terlihat ini masih sama kayak pantulan kaca gitu, dan ini sangat penting menurut saya ya. Di sini kayak sejenis double tip hitam gitu ya dari bawaan pabriknya. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah penyebab dari sunburn ya, terus tuh kuning gitu kan, terus banyak ketombe-ketombenya. Nah, ini di sini adanya. Biasanya untuk LCD yang lain pun seperti ini, entah itu televisi gitu yang berbasis LCD ya, ataupun device ataupun media-media lain. Ketika yang berwarna kuning ataupun banyak ketombe, bintik-bintik di dalam LCD ya, adanya di posisi belakang ini gitu kan, ada di belakang posisi LCD itu. Nah, kalau depannya ini sudah jelas ya berkerut, yaitu harus dioplas ya. Silahkan mampir juga di video yang punya saya ya, untuk oplas bagian depan itu sendiri. Karena kalau digabung, niatnya sih saya mau digabung sama video ini, ternyata terlalu overload ya, terlalu lama gitu, sehingga mengakibatkan males nontonnya juga gitu kan, sehingga nggak sampai kan informasi ataupun tujuannya, seperti itu. Oke, yang berikutnya ini kita kelupas menggunakan cutter ya. Nah, ini penyebabnya, ini lem yang udah lama ya, dikarenakan ini pas rilisnya tahun 2003 2004 ya, hitung saja ya sampai tahun sekarang, otomatis ini dimakan usia sehingga lem-lem ini menjadi kuning. Padahal lampu dari mainboard ataupun motherboard LCD motherboard klasik NG Classicnya itu masih terang, tapi tampilannya menguning gitu ya, enggak cerah, enggak putih. Dan ini adalah penyebab kuning itu. Nah, bisa dilihat ya, kita zoom. Nah, ini sangat jelas sekali, ini lem yang menguning itu yang membuat tampilan menjadi redup dan seolah-olah intinya gak enak lah, kayak yang mau putus mungkin ya, ini lampunya di mawat, seperti itu. Oke, jadi di sini ya dengan penuh kesabaran kita kupas sedikit-sedikit ya menggunakan cutter ya, pisau cutter. Oke, saya potong dan percepat. Setelah itu jangan lupa ini saya pletekin juga ya, dan dioles dengan thinner ya, ataupun minyak kayu putih. Yang paling efektif ya itu dua ya, thinner dan minyak kayu putih sih.
Nah, untuk seperti ini, untuk posisi seperti ini udah enak nih, udah terlepas semua ya, tinggal pembersihan ya secara total dan dilapisi ya, dilapisi lagi, diolesi dengan thinner. Dan ini dia hasilnya setelah menit-menit ya. Sebenarnya ini waktu aslinya itu lama sekali ya, saya pelan-pelan karena takut pecah juga. Ini hasilnya seperti ini, bersih semuanya tanpa ada lem tersisa. Nah, ini dia tampilan belakang LCD NG Classic. Nah, ini penyebabnya ya, ini lem yang sudah sisa-sisa lem yang diiris ya dengan cutter. Seperti biasa, siapkan lap ya, lap yang bersih ya tentunya. Oke, tofu asik. Nah, ini untuk memastikan ataupun supaya benar-benar bersih dari sisa-sisa lem, bisa menggunakan cutter yang bersih ya, dikerik ya seperti itu, tapi jangan terlalu ya, dikerik halus lah, pasti akan kerasa kok seperti mengganjal gitu, berarti itu menandakan masih ada sedikit gitu dari sisa lem ya. Ini dia ya, ini alternatif saya cari LCD bekas HP Cina ya, Xiaomi yang saya maksud. Dari video-video sebelumnya ada ini dari Xiaomi. Dari ini saya ambil bagian ini, apa ya disebut, lapisan inilah pokoknya, lapisan yang terakhir yang terlihat ya, yang terlihat oleh kasat mata, asik kasat mata. Jadi di sini diambil kayak kaca juga sih gitu kan. Emang sih sebelumnya saya pernah uji coba menggunakan Polarized ya, ataupun film yang saya beli TFT, tetap nggak bakalan bisa. Sekalipun bisa itu tampilannya malah gelap seperti itu. Makanya alternatifnya carilah handphone yang udah rusak ya, terus ambil LCD-nya. Nah, seperti ini. Kita ambil bagian ini, plastik ini. Oke, setelah saya ambil, nah ini usahakan bersih ya bagian ini biar gak ada ketombe lagi. Kita tempelkan si plastik yang dapat dari HP Cina ya, seperti ini. Usahakan rapi ya, gunakan bekas kartu atau sejenisnya ya, yang ya intinya sih yang enggak tajam gitu apa buat ngerapihinnya ya. Usahakan jangan ada sisa-sisa gelembung. Kalaupun ada sisa gelembung bisa diangkat ya, tapi usahakan juga jangan terpegang bagian dalamnya seperti itu, karena tahu sendirilah ya, sidik jari itu akan mempengaruhi tampilan seperti itu. Oke, dirasa sudah ngepres ya, presisi, langsung saja kita iris bagian ataupun yang lebihnya ya, seperti ini ya. Posisi ini sangat nikmat sekali ya. Oke, dirasa sudah ya, sudah mantap ya. Silahkan di sini di press lagi ya, gunakan kertas ini yang putih itu kertas ya, terus alasnya bawahnya kasih apa ya, sejenis kain gitu biar enggak ya, intinya untuk menghindari benturan lah seperti itu. Oke, ini juga kita haluskan haluskan ya, bersihkan ya. Oke, setelah bersih ya, dilap. Ini posisi belakang ya, kita fokuskan di posisi belakang LCD-nya karena kita akan fokus untuk membersihkan lem, sisa lem itu ya, biar enggak kuning ya. Oke, ini adalah lapisan yang tadi yang terakhir yang dibuka. Saya akan lepaskan ya karena mau digunakan kembali. Oke, setelah dilepaskan jangan lupa premnya ini bersihkan dulu dari debu ya, biasanya ini banyak debunya sekali, kotor ya karena udah lama mungkin ya. Ya, nah ini juga ini bekas LCD HP Cina ya, masih dari Xiaomi. Mungkin HP-HP yang lain juga apa ya, sama aja gitu kan tampilan isi dari per layernya itu. Nah, ini bawaannya silahkan double tip ya, buat mengukur aja gitu ya, buat mengukur ukurannya. Nah, di double tip seperti ini, tek. Nah, seperti itu. Terus dilapisi kertas bawahnya biar enggak ada sidik jari, maksudnya seperti itu. Itu ngakalinnya sih seperti itu kalau saya bersih. Oke, setelah dipotong silahkan sesuaikan dengan bawaannya. Yang bawaannya itu kan ada seperti itulah. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini bagian frame belakang kasih double tip ya, dipotong lah, disesuaikan lah, jangan terlalu lebar, intinya sesuaikan dengan frame kiri kanannya. Nah, seperti ini, saya pun hanya sekecil ini gitu.
Oke, setelah selesai ya, kita akan angkat dulu bagian double tip ini karena kita akan memasangkan bagian pokoknya lapisan terluarnya ya, terluar dari belakang maksudnya seperti itu. Nah ini dia, kita tempel kembali seperti ini brosis. Nah kan hasilnya mantap. Oke, bisa dilihat ya, yang saya maksud dilapisi oleh kertas itu biar enggak terkena ya noda-noda dari tangan seperti itu sih. Oke, silahkan masukkan lagi urutannya. Ada plastik, terus ada 2 buah plastik lagi kayak gini ya. Intinya sih jangan sampai ketuker pas ngebukanya, biar pas pemasangan kembalinya itu kita enggak terkecoh seperti itu sih brosis. Oke, ini dia yang terakhir. Ini ada yang terakhir, ini yang berpengaruh juga untuk memantulkan cahaya dari LCD dari lampu LED-nya NG Classic itu sendiri. Oke, usahakan presisi ya, biar ke tengah ya, biar center, asik, biar center. Terus jangan menggunakan tangan langsung, maksudnya ya harus menggunakan benda lain biar enggak ada sidik jarinya. Oke, ini yang tadi sudah dibersihkan oleh KN. Kita kasih lagi ya, kita kasih lagi double tip ya dari LCD-nya ini. Nah ini saya udah kasih double tip ya kiri kanannya, karena itu untuk menahan langsung ke frame seperti itu brother and sister. Kalau misalkan enggak dikasih double tip di sini itu akan copot ya, akan copot ya. Oke, dirasa sudah pas, isi di dalam ini sudah sesuai, langsung ya, atau bisa dicoba dulu ya, jangan dulu dipasang double tip, bisa ya. Kalau saya ini langsung pasang double tip. Oke, sudah selesai. Oke, mungkin itu saja, mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih, see you next time.